Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Oke, my friend, buat kalian semua yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, berdesak-desakan di KRL atau lagi naik motor nih mode radio, atau lagi nyetir, atau bahkan sudah sampai di kantor kalian sendiri dalam persiapan untuk memulai bekerja ya. Semoga hari ini adalah hari yang bahagia dan juga menyenangkan untuk kalian dijalani ya kawan-kawan ya. Untuk itu kita akan sapa-sapa dulu tentunya komunitas my friend yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar dengan komen W Rexona dan profesi unik yang mereka miliki kawan-kawan. Di antaranya ada freelance komentator e-sport. Idi bro, nice dream. Ya selama itu halal, nggak apa-apa bro ya, jalani aja. Dia bilang dia ingin mendapatkan opportunity pekerja yang lebih baik karena ini masih freelance. Nggak apa-apa bro, dimulai dari freelance tapi tetap semangat ya. Lanjut ada peternak tikus putih. Wah ini bro, ini buat yang tes medis nih biasanya dipakai nih ya, si peternak tikus putih ini ya. Tetap semangat kawan-kawan. Dan juga ada asisten afdeling kebun sawit. Nah ini gue nggak tahu nih apa nih, tapi apapun itu gue harap hari ini pekerjaan kalian lancar ya. Namun kalau kalian adalah seorang freelance komentator e-sport tapi ingin menyaksikan langsung Piala Dunia dan juga menonton pemain kesayangan kalian, itu tentunya bisa diwujudkan dengan bantuan dari Rexona. Iya guys, caranya gampang, kalian tinggal ikuti Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 dengan berbagai macam hadiah. Selain tentunya nonton langsung Piala Dunia, ada juga hadiah langsung PlayStation, kemudian juga jersey eksklusif dan lain sebagainya. Ya, program ini hanya akan berlangsung sampai 30 April 2026. Jadi kesempatan kalian sisa kurang dari 10 hari lagi nih teman-teman ya. Jadi jangan lupa segera ikuti Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026. Caranya gampang, kalian tinggal ingat 3S ya. S yang pertama tentunya adalah shop alias belanja produk Rexona apa saja. Kalian jangan lupa simpan struknya, atau kalau kalian belanja online, kalian tinggal screenshot bukti pembayaran. Oke? S yang kedua adalah selfie. Iya, kalian tinggal selfie di toko-toko kelontong atau toko offline kesayangan kalian, Alfamart, Indomart, itu ada kok teman-teman ya. Banyak sekali billboard dan juga banner-banner brand ambassador barunya Rexona edisi Piala Dunia ya, seperti Vinicius Junior, Enzo Fernandez. Kalian tinggal selfie dengan format seperti ini ya di toko-toko terdekat dari rumah kalian dan langsung dipost di sosial media. Jangan lupa hasil postingan sosial medianya juga di screenshot sebagai bukti. Dan terakhir teman-teman, itu adalah submit S-nya. Iya, bukti pembelian kalian tadi sama bukti kalian sudah selfie dan post di sosial media tinggal di submit ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code kiri bawah kalian. Oke, itu dia. Semoga salah satu dari komunitas My Friends itu ada yang menang dan nonton langsung pemain favorit mereka di Piala Dunia nanti. Nice dream. Oke guys ya, tanpa berlama-lama episode kali ini kita langsung dimulai dari Spanyol kawan-kawan. Memang pasca secara resmi tersingkirnya Real Madrid dari Liga Champions, itu tentu membuat suasana ruang ganti kini tengah bergejolak ya. Teranyar ada sebuah insiden pasca kegagalan Real Madrid di perempat final Liga Champions kemarin saat bertandang ke Bayern. Itu mencuat beberapa foto dan video di sosial media yang mengindikasikan terjadinya perdebatan antara Vinicius Junior dan juga Jude Bellingham. Kita semua tahu ini kedua pemain memiliki ego yang cukup tinggi ya kawan-kawan ya. Inilah tantangan dalam mengensemble tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang ya. Alasan dari Vini melontarkan kata-kata seperti yang tercapture di beberapa sosial media dan juga foto dan video yang beredar. Dia kurang lebih mengatakan, tutup mulutmu
ya. Apa yang kau inginkan? Tutup mulutmu. Anjay, Jude Bellingham disuruh tutup mulut, bro. Ntar lu dimarahin sama bapaknya. Bapaknya itu galak, bro, ya. Direktur teknis saja ditatar sama dia, ditungguin, bro, ya. Hati-hati Vini, ya. Tapi Vini juga punya staffnya aja 25, bro, ya. Ada manajer aja ada 2, manajer sosial media ada sendiri, manajer pekerjaan buat banyak staffnya, bro. Jadi ini kalau udahlah, ini mah udah berat nih, dua-duanya sama-sama egonya besar. Nah, alasan Vinicius Junior melontarkan kata-kata tersebut, ya, berupa menyuruh Jude Bellingham tutup mulut karena memang dalam sebuah fase permainan itu first touch dari Vinicius Junior itu terlalu deras sehingga membuat dia gagal, ya, melepaskan umpan kepada Jude Bellingham yang sudah menunggu di kotak penalti, sehingga akhirnya pergerakan dia bisa dibaca oleh Upamecano. Nah, itu yang membuat Jude kesal karena tentu dia juga ingin membawa dan berupaya untuk menolong Real Madrid untuk bisa mengejar, ya, ketertinggalan agregat pada saat pertandingan masih berlangsung kontra Bayern Munich. Nah, ini memang sekaligus mengindikasikan ada sesuatu yang tidak bekerja dengan baik di tubuh Real Madrid, dan terkhususnya pasca tereliminasinya mereka dari Liga Champions, ada sesuatu yang harus diperbaiki dan sepertinya revolusi akan terjadi di tubuh Real Madrid karena Florentino Perez itu masuk ke ruang ganti setelah pertandingan dan memberikan tamparan keras bagi para pemain Real Madrid. Khususnya yang diberikan pengecualian hanyalah Arda Güler, ya. Arda Güler itu disampaikan oleh Perez, kamu tidak usah ikut ke ruang ganti, ya. Kamu dilarang mendengar hal ini karena kamu akan terkejut, dia sampaikan. Karena mungkin di POV-nya Opa Perez kontra Bayern hanya Arda Güler dan beberapa pemain yang memberikan 110% effort, kawan-kawan, dan disampaikan di ruang ganti, di address oleh Perez bahwa dia tidak bahagia dengan level permainan banyak sekali pemain Real Madrid pada leg kedua kontra Bayern dan mostly overall musim ini, di mana Real Madrid sepertinya akan tidak meraih gelar apapun, ya. Secara khusus Perez menyatakan tidak meraih gelar apapun selama satu musim adalah bencana, tetapi 2 musim tanpa gelar sama sekali adalah sebuah hal yang tidak bisa dia terima, dan akan ada pemain-pemain yang akan dia usir dan jual di musim panas untuk melakukan perubahan. Itu dia, kawan-kawan, ya. Kita lihat nanti siapakah nama-nama yang dirasa tidak pantas membela Real Madrid oleh Florentino Perez, dan siapa yang akan dimasukkan dalam daftar jual, dan siapa pemain yang akan direkrut tentunya menggantikan pemain-pemain yang memiliki ego segudang, kawan-kawan. Oke, itu dia dari Real Madrid. Sekarang kita masuk dulu ke Barcelona, di mana ini upaya dari Deco untuk tetap coba melobi-lobi Inter Milan. Turunlah sedikit harganya gitu ya, untuk upaya mendatangkan Alessandro Bastoni, kawan-kawan. Itu coba dilakukan dengan berbagai macam hal kreatif. Pertama, ini coba ditawar dengan harga 45 juta langsung dilepeh. Bahkan Inter nggak melakukan respon resmi gitu ya untuk kenapa ini. Diketawain katanya, rumornya sih gitu, rumornya diketawain gitu. Penawaran pertama Deco tuh rumornya diketawain. Nah, sekarang ini Barcelona mencoba cara kreatif karena Inter Milan membutuhkan itu back kanan baru, kawan-kawan, musim depan. Makanya yang diincar kan salah satunya kan Palestra, ya, pemain muda yang dimiliki oleh Atalanta yang musim ini tuh menjelma jadi salah satu pemain yang luar biasa bersinar di Serie A karena dipinjamkan ke Cagliari, tampil oke, gitu kurang lebih, ya. Nah, mengetahui hal ini, itu Barcelona mencoba memasukkan satu nama yang bisa menurunkan harga cash Alessandro Bastoni, ya. Dan itu adalah Hector Ford, kawan-kawan, ya. Kita lihat dulu profil dari Hector Ford. Dia musim ini tengah dipinjamkan ke LC, memainkan 9 pertandingan, mencetak 1 gol.
dan 2 assist. Ya, average rating ya kurang lebih 6,8 sampai 7 lah ya. Dengan menit bermain sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Namun dia digadang-gadang adalah salah satu masa depan untuk posisi bek kanan dan produk La Masia yang paling bersinar juga, teman-teman ya. Dan dengan dimasukkannya nama Hector Ford dalam penawaran ini, sekaligus mengkombinasikan Hector Ford dengan uang tunai sebesar 50 juta euro. Itu semakin sedikit mendekati ke valuasi angka yang diinginkan oleh Inter Milan untuk jasa Alessandro Bastoni, yaitu di marka 70 juta euro. Hector Ford sendiri memiliki market value sekitar 16 juta euro. Jadi jika dikombin uang 50 juta plus Hector Ford sebenarnya ada di kisaran sekitar 66 juta euro. Ya, kita lihat nanti apakah Inter Milan berkenan gitu kan menerima improvement offer dari Deco, dan ini juga sekaligus jadi KPI-nya dia nih musim ini ya, Deco. Kalau mau diperpanjang musim depan ya, ini nama-nama yang diincar sekaligus posisi yang dinilai masih kurang oke, harus diimprove, itu harus bisa diselesaikan nih musim panas ini. Jika tidak, belum tentu kontrak Deco akan diperpanjang oleh Joan Laporta. Itu dia kawan-kawan dari Spanyol. Sekarang tentunya kita masuk ke Inggris, di mana ini akan menjadi pekan-pekan yang krusial bagi tentunya beberapa tim dan perburuan gelar Premier League, teman-teman ya. Diawali dari Arsenal yang saat menghadapi Sporting, meskipun akhirnya mampu lolos back to back ke semifinal di 2 musim beruntun Liga Champions, namun memakan korban kawan-kawan. Salah satunya juga adalah cedera yang dialami oleh Lord Gua, Noni Madueke, di laga tersebut, di mana dia berbenturan dengan Pedro Goncalves dan harus ditarik dari lapangan, sehingga menambah daftar panjang pemain Arsenal yang cedera dan diragukan untuk bisa tampil kontra Manchester City dalam partai do or die gelar Liga Inggris musim ini ya. Dan itu membuat sekarang opsi menjadi semakin tipis bagi Arteta. Jika kontra Sporting akhirnya Max Doman yang masuk sebagai pemain pengganti, kontra Manchester City nanti ada beberapa pemain yang harus diperkirakan kurang fit ya untuk bisa tampil menghadapi skuad asuhan Pep Guardiola. Di antaranya yang juga tidak tampil atau tidak dibawa dalam skuad Arsenal kontra Sporting antara lain adalah Bukayo Saka, kemudian juga ada Martin Odegaard, kemudian juga ada Jurrien Timber ya, Ricardo Calafiori, dan teranyar tentunya Noni Madueke. Ini adalah 5 pilar yang cukup penting dan most of them adalah starting 11 di skuad asuhannya Arteta, dan kita lihat apakah akan ada kejutan atau pemain yang dipaksakan untuk tampil kontra City dalam pertemuan partai title decider nanti pada hari Minggu, kawan-kawan. Memang beberapa hal juga dikonfirmasi oleh Arteta jika pemainnya mulai banyak yang kelelahan dan banyak yang memaksakan ya bermain. Salah satunya adalah Declan Rice ya kontra Sporting kemarin. Sebenarnya dia tidak terlalu fit, tapi dia berkorban untuk tim, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat juga bagaimana tentunya permainan impeccable dari sisi defensif yang diperlihatkan oleh Arsenal kontra Sporting bisa menjadi blueprint ya, bagaimana Arsenal nanti akan mencoba untuk nullify ya sisi ofensif dari Manchester City. Kawan-kawanku ya, Arteta menunjukkan ya efisiensi dari lini belakang Arsenal ya. Harus diakui kontra Sporting adalah catatan clean sheet ke-8 Arsenal dari 12 match di Liga Champions. Ini adalah catatan clean sheet paling banyak. Dan Arsenal sepanjang turnamen Liga Champions berlangsung dari fase Liga hingga sekarang ada di knockout stage masuk ke semifinal, baru kebobolan 5 gol kawan-kawan ya. Sepanjang penampilan mereka di Liga Champions musim ini, dan itu sekaligus menjadi rekor pertahanan terbaik di Eropa musim ini untuk seluruh tim-tim yang berpartisipasi di Liga Champions. Dan Arsenal adalah salah satu tim terbaik saat
tidak menguasai bola dalam fase tanpa bola gitu ya, dan bertahan dari menit ke-73 pada saat laga kontra Sporting sampai berakhir tidak ada satu shot on target pun mampu dicatatkan oleh Sporting di masa-masa krusial. Dan ini menjadi modal positif karena Arsenal ini akan menghadapi salah satu lini depan yang lagi on fire ya di tubuh City, kawan-kawan. Kita lihat dulu ya bagaimana grafisnya Arsenal mampu meredam ya expected goals dari Sporting pada leg kedua perempat final Liga Champions kemarin. Kita lihat ya. Ini, kita lihat secara XG kawan-kawan, Sporting itu mencatatkan 0,3 bahkan ya, memasuki sepertiga akhir pertandingan. Terutama di babak pertama, nyaris semua ditutup. Babak kedua pun demikian. Jadi mengindikasikan bagaimana Arsenal begitu baik dalam meminimalisir serangan dan mengisolasi Sporting di area tertentu, sehingga Arsenal bisa mengontrol counter yang mungkin terjadi. Ini penting karena melawan City dengan possession atau total football sama saja bunuh diri ya. Dan hasil imbang akan membuat Arsenal tetap berada dalam posisi driving seat. Jadi nggak harus menang, imbang aja. Arsenal tuh tetap dalam driving seat position. Jadi terkadang mungkin hasil realistis ya tidak meladeni lawan bermain dengan cara bermain mereka adalah hal yang diperlukan. Itu juga diindikasikan oleh Arteta bagaimana defense menjadi basis yang dibutuhkan untuk dia bisa get over the line dan menutup puasa gelar top ya competition di musim ini. Kita lihat statement dari Arteta pasca kemenangan atas Sporting. Dia mengindikasikan jika ada alasannya kami jadi satu-satunya tim Inggris yang masih bertahan di Liga Champions, sangat sulit melakukan apa yang kami lakukan. Suka nih gua. Kalau kemarin kan we have to be brave. Anjay. Kalau sekarang bro, gue tim Inggris satu-satunya bro. Ya, lu harus respect. Karena ini nggak gampang melakukan hal ini, dia bilang. Karena tim-tim Inggris tuh memainkan begitu banyak pertandingan teman-teman. Kan tambah lagi ada Carabao, ada FA gitu ya, Premier League gitu. Belum lagi pemain-pemainnya mayoritas timnas harus ikutan juga ya, jeda internasional. Jadi tim-tim Inggris salah satu tim yang paling tidak diuntungkan berkompetisi di Liga Champions karena padatnya jadwal dan jumlah pertandingan yang mereka mainkan. Sehingga ini Arteta tuh mengindikasikan kedalaman skuad yang dia punya dan bagaimana dia menavigasi musim yang panjang ini, itu layak untuk diberikan kredit ya. Namun dari sisi Manchester City ada satu pemain yang lagi gacor-gacornya. Siapa lagi kalau bukan Ryan Cherki, kawan-kawanku ya. Dan uniknya permainan yang ditunjukkan oleh Ryan Cherki adalah sesuatu yang hilang dari Arsenal beberapa pertandingan ke belakang ya. Terlalu banyak aspek defensif yang dikedepankan. Ketika dalam open play mencoba untuk membuka unlock defense lawan, ya pemain-pemain seperti Cherki, gaya permainan seperti Cherki yang hilang dari Arsenal. Padahal sebenarnya mereka memiliki Bukayo Saka, Martin Odegaard, ya, Trossard, Madueke dan lain sebagainya ya. Perdebatan sebenarnya sempat tercipta ketika Guardiola merekrut sosok Ryan Cherki. Apakah dia bisa menjadi pemain yang gelling atau masuk dalam sebuah sistem. Karena kan di klub sebelumnya di Lyon dia bermain sangat free role ya, penuh dengan kebebasan, tidak bisa dikekang, ada di mana-mana gitu ya. Dan pasti pemain-pemain seperti ini kayak Jack Grealish juga dulu pertanyaannya sama, bisa nggak nih dia main di sistemnya Pep Guardiola gitu ya. Dan namun Cherki mampu membuktikan jika dia bisa mengkomplement skuad City saat ini dengan permainannya ya. Apa yang dia perlihatkan melawan Chelsea adalah penampilan yang sangat dirindukan tentunya oleh lini depan Arsenal ya. Berani take on 1 lawan 1, mampu membuat progressive passing ya, dan di sepertiga final third itu sangat-sangat menentukan decisive pergerakannya ya. Dan ini yang hilang sebenarnya dari permainan Arsenal belakangan. Kita lihat dulu statistik yang diperlihatkan oleh Cherki kontra Chelsea, di mana dia mayoritas beroperasi di sisi kanan, tapi
tampil lebih banyak di sisi kanan, itu membuat dia juga mampu menginfluence pertandingan, membuat Nico O'Reilly, Mark Gahey dan rekan setimnya tampil lebih bersinar dengan memberikan dampak signifikan dari sisi ofensif seperti terlihat dari 3 statistik kunci, ya, antara lain jumlah aksi progresif, ya, itu salah satu yang tertinggi. Kemudian jumlah carry forward, jadi nggak hanya passing ke belakang, tidak passing ke belakang kawan-kawan, tapi justru ke area berbahaya. Dan terakhir, keterlibatan dalam attacking sequence menjadi yang terbanyak di pertandingan melawan Chelsea, ya. Attacking sequence. Jadi ya terus-terusan dia membangun serangan terus. Dan ini yang seolah-olah hilang dari permainan Arsenal di aspek ofensif, ya. Semoga kita tersaji atau mendapatkan laga yang dinikmati lah, enak bisa karena kan belakangan kalian ingat gak sih bagaimana Premier League menjadi semakin membosankan musim ini, dan itu tertampar realita ketika kita nonton leg kedua Bayern lawan Madrid. Kita selalu fans Premier League lah selalu mendewa-dewakan, Liga Inggris adalah kompetisi terbaik dengan kualitas bla 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 bla. Golnya mostly sekarang udah kayak rugby guys, ya, udah kayak permainan rugby guys, terlalu fisikal. Nah, begitu kita disajikan kemarin pertandingan Bayern lawan Madrid, bro, itu Liga Inggris tertampar realita. Coba deh, kapan terakhir kali tim-tim top 4 Inggris memainkan pertandingan kayak gitu? Gila, jual beli serangan, dang gitu bro, ya. Semoga ini kan pertarungan peringkat 1 lawan peringkat 2. Ya kita sebagai fans netral ya kalau bisa ya dihibur lah dengan jangan golnya corner gitu kalau bisa mah ya bro. Ya, iya kalau bisa gitu ya. Lanjut, kita tinggalkan dulu ya match title decider, kita masuk dulu ke Liverpool sekarang. Karena kemarin juga resmi tersingkir kawan kita ini, sedikit berasa pressure-nya gitu, dan Arne Slot ini melakukan tentunya warning kepada para pemain bintangnya. Dia akan melakukan cuci gudang untuk pemain-pemain yang tidak perform ya pada musim ini ya. Arne Slot sekaligus juga menjawab kritikan terhadap turunnya level permainan Liverpool di musim ini setelah resmi tersingkir dari Liga Champions dan most likely dipastikan tanpa gelar, karena tentu juga distance antara Liverpool yang sekarang di peringkat 5 ke peringkat 1 Arsenal ya udah semakin almost impossible lah ya untuk bisa menjadi juara Liga Inggris dan mempertahankan gelar ya. Dan dia menegaskan salah satu alasannya adalah Liverpool tim yang sedang berada dalam masa transisi. Ini yang banyak tidak diterima oleh para pandit. Mana mungkin ya sebuah tim yang musim lalu juara dengan begitu mengesankan tiba-tiba ada di fase transisi. Tidak mungkin tiba-tiba pemain-pemain yang tadinya tampil begitu luar biasa kok tiba-tiba sekarang level permainannya drop secara signifikan, kurang lebih gitu ya. Dan Arne Slot juga menegaskan akan menjual pemain-pemain yang tidak memberikan standar permainan yang dirasa cukup untuk pantas mengenakan baju Liverpool pada musim ini ya. Kita lihat tuh statement dari Arne Slot. Klub ini dalam masa transisi, kami menjual 10 pemain untuk mendatangkan 5 pemain yang sangat bertalenta. Kami juga kehilangan pemain secara free transfer dan itu akan jadi tantangan besar di musim panas. Model kami adalah menjual dulu untuk membeli pemain dan sejauh ini metode ini terbukti berhasil. Itu yang disampaikan oleh Arne Slot kepada Daily Mail dalam press conference-nya. Ini mengindikasikan ada 2 ya. Itu karena 2 legenda dari Liverpool itu akan meninggalkan Anfield musim ini secara gratis, Mo Salah dan juga Andy Robertson ya. Sekaligus juga ini adalah posisi yang ingin diperkuat tentunya oleh Liverpool kawan-kawan, dan beberapa pemain yang tidak tampil secara bagus pada musim ini itu mendapatkan peringatan signifikan dari Arne Slot. Ini kurang lebih adalah nama-nama yang diperkirakan akan meninggalkan Liverpool pada musim depan. Kita lihat dulu listnya. Tentu Mo Salah dan Robertson pergi karena alasan yang memang preferensi antara konflik dengan Slot atau memang kontraknya sudah berakhir ya. Namun nama-nama lain itu turun signifikan ya secara penampilan. Harvey Elliott masih saat ini berada di Aston Villa, diperkirakan akan dilepas, tidak akan dipertahankan. Kemudian Joe Gomez juga sama, Alisson juga begitu,
di posisi goalkeeper cukup drop ya standar yang diperlihatkan di musim-musim sebelumnya. Dan yang paling signifikan tentunya adalah Alexis McAllister yang diperkirakan juga akan masuk dalam daftar jual Liverpool di musim depan ya. Dan memang Liverpool harus mereplace banyak sekali pemain dan banyak sekali posisi. Dan mereka tentunya di musim ini sudah gagal menggantikan sosok-sosok kunci. Antara lain sosok krusial di posisi sayap kiri yang ditinggalkan lobangnya oleh Luis Diaz teman-teman. Begitupun dua posisi fullback di mana rekrutan anyar mereka Jeremy Frimpong maupun Milos Kerkez tidak tampil setrengginas eranya TAA dan Robertson gitu kawan-kawan ya. Dan musim depan juga tentu pekerjaan besar harus dilakukan oleh manajemen Liverpool untuk mengisi lobang yang ditinggalkan oleh Mo Salah. Dan tentunya cuci gudang diperkirakan akan terjadi di kubu Liverpool. Oke. Dan kita tinggalkan dulu Liverpool, kita masuk ke Manchester United kawan-kawan, di mana ini opsi manajer top yang tersisa untuk Manchester United ini semakin sedikit sehingga memercik pertanyaan ya. Apabila nanti keputusannya adalah tidak memperpanjang masa bakti Michael Carrick, lantas siapakah manajer top yang layak dipilih untuk menggantikan sosok Michael Carrick ya. Memang Michael Carrick mulai menjalani bulan-bulan yang penuh tekanan setelah hasil buruk di 4 pertandingan terakhir. Ini sekaligus menjadi moment of truth. Apakah Michael Carrick mampu menavigasi United melewati fase-fase sulit ya. Terutama tentunya mengamankan posisi 3 yang ini adalah krusial dalam syarat ya dari manajemen United untuk memperpanjang masa bakti Michael Carrick. Memang kita semua tahu jika dream signing oleh fans Manchester United maupun juga manajemen dari MU itu adalah sosok Luis Enrique yang saat ini tentu masih dalam perjalanan mempertahankan gelar Liga Champions, di mana mereka punya kans yang cukup besar ya. Mungkin ada kemungkinannya, siapa tahu kalau akhirnya dia back to back Liga Champions juara, dia ngerasa sudah gila jadi legend gua. Apalagi tantangan yang bisa gua taklukkan. Barca udah treble, di PSG udah treble gitu kan. Udahlah gue selamatin aja MU gitu kan, bisa aja siapa tahu gitu kan ya kawan-kawan ya gitu sih, siapa tahu gitu kan, itu kan dream signingnya gitu kan. Namun secara realistis ya, ada 2 nama lagi yang mungkin masih bisa dieksplor oleh United musim depan. Nama teratas yang sebenarnya ticks all the box ya, memenuhi seluruh syarat dan juga ekspektasi sosok manajer yang dibutuhkan oleh Manchester United, siapa lagi kalau bukan Julian Nagelsmann. Ini adalah nama yang menempati urutan teratas apabila memang akhirnya Michael Carrick tidak mendapatkan pekerjaan ini teman-teman ya. Apa sih yang dimiliki oleh Nagelsmann dan dibutuhkan oleh MU secara syarat? Itu semuanya hampir lengkap. Yang pertama, tentu dia adalah sosok manajer yang memiliki brand of football atau filosofi yang jelas dengan mengedepankan sepak bola ofensif sebagai core gitu. Jadi gaya mainnya itu bukanlah pragmatis atau defensif gitu ya. Tentu ini sejalan dengan ekspektasi dari Manchester United. Kemudian yang kedua, dia memiliki track record bisa mengembangkan pemain-pemain muda menjadi pemain top ya. Yang ketiga, tentu dia memiliki pengalaman untuk memanage ego pemain-pemain bintang di ruang ganti. Entah itu saat dia menjabat di Bayern Munich maupun di timnas Jerman ya. Jadi ini menjadi 3 alasan utama yang membuat Nagelsmann itu unggul dari kandidat-kandidat yang lain. Namun ada satu poin yang membuat dia tidak berada dalam posisi menguntungkan untuk menjadi manajer Manchester United berikutnya. Dan itu adalah United harus menunggu dulu timnas Jerman selesai partisipasinya di Piala Dunia untuk bisa melakukan komunikasi dan negosiasi kontrak dengan Julian Nagelsmann. Sementara kita semua tahu dengan adanya Piala Dunia,
pramusim menjadi sangat pendek, transfer window menjadi pendek, dan persiapan menjadi pendek. Idealnya di musim transisi ini tentu United ingin persiapan tim jauh lebih panjang, teman-teman ya. Dan meskipun Christopher Vivell itu sangat dekat dengan sosok Julian Nagelsmann, faktor ini bisa menjadi penentu, teman-teman. Bagaimana jika Jerman lolos sampai semifinal misalnya ya, tentu akan sulit bagi United untuk merekrut Nagelsmann. Namun terkadang dalam kehidupan ada juga opportunity yang present itself, atau kesempatan yang datang sendiri. Nah, ini adalah contoh yang juga terjadi dalam sosok Iraola, kawan-kawan. Di mana dia sudah mengkonfirmasi akan meninggalkan Bournemouth di akhir musim ini, dan Premier League proven, progressive football, ya, pengembangan pemain mudanya juga oke. Ya, rata-rata semua syarat dan ketentuan ya untuk menjadi manajer Manchester United juga dipenuhi. Kurang satu, memanage ego pemain bintang. Nah, Iraola nih di sini nih, di aspek ini dia yang agak masih menjadi pertanyaan ya. Kita lihat dulu statement dari Fabrizio Romano terkait rumor yang mengaitkan apakah Iraola bisa melatih Manchester United di musim depan apabila memang Michael Carrick tidak diberikan jabatan tersebut ya. Disampaikan oleh Romano, saat ini setahu saya tidak ada pendekatan yang dilakukan kubu Manchester United untuk Iraola. Namun jika ditanya apakah Iraola akan tertarik menangani Manchester United, tentu saja karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang diidamkan banyak manajer. Keinginan Iraola adalah untuk tetap melatih di tim-tim Premier League. Itu yang disampaikan oleh Romano terkait konfirmasi Andoni Iraola yang meninggalkan Bournemouth di akhir musim nanti, teman-teman. Kita lihat nanti seperti apa permutasi manajer United. Nah, ini dirasa-rasa nih ya, menjelang penutupan musim sudah pasti dikunci siapa namanya ya. Dan ngomong-ngomong tentang Bournemouth, ada juga dua pemain yang saat ini tengah menjadi incaran Manchester United musim depan ya. Diawali tentunya dengan Marco Senesi, yang sosok center back berkaki kiri yang memang bisa didapatkan oleh United secara gratis. Ya, kontrak Marco Senesi yang memang habis di akhir musim ini dan dikonfirmasi bahwasannya dia tidak ingin memperpanjang kerjasama dengan Bournemouth. Itu sekaligus memercik bidding war di antara berbagai macam tim yang cukup prominent. Antara lain Aston Villa yang juga mengincar jasa dari Marco Senesi. Kemudian juga ada Tottenham Hotspur, Juventus, dan teranyar Manchester United juga ikut dalam perburuan. Saat ini kurang lebih Senesi digaji sekitar 2,5 juta euro dan dia ingin destinasi berikutnya setidaknya memberikan penawaran 5 juta euro gaji per musim. Angka yang tentu bisa diberikan oleh Manchester United, Aston Villa maupun Tottenham Hotspur, tapi tidak dengan tim-tim Italia, kawan-kawan ya. Dan jika memang akhirnya Senesi bisa didatangkan oleh Manchester United, tentu akan memberikan opsi kedalaman ya dari skuad MU di sisi defensif, karena saat ini terkhusus nanti ketika melawan Chelsea ini sedikit fragile karena sisa duet Aiden Heaven dan juga Leny Yoro, di mana memang keduanya sangat lack of physical attributes jika Harry Maguire itu absen, kawan-kawan ya. Dan ada juga nama kedua pemain muda Bournemouth ya, Junior Krupi, yang akhirnya juga masuk radar MU setelah debut seasonnya yang cukup baik ya, apik. Kita lihat dulu statistik dari penampilan Junior Krupi musim ini di Premier League, memainkan 27 pertandingan dan sudah membuat double digit goal di musim perdananya bermain di Liga Inggris. Menitnya juga cukup oke, dengan average rating juga cukup konsisten, teman-teman ya. Menarik dilihat karena memang Manchester United membutuhkan sosok attacking midfield yang bisa mengisi seluruh sisi, apakah itu sisi kanan, sisi kiri, atau ditempatkan sebagai nomor 10. Fleksibilitas ini tentu dibutuhkan dan menjadi salah satu daya tarik untuk merekrut nama Junior Krupi di musim panas nanti. Kita lihat apakah akan dilepas oleh Bournemouth, karena kan memang track recordnya dia kalau habis produce pemain bintang ya udah dilepas dengan harga mahal, dia cari lagi gitu ya. Kayak musim kemarin kan ada Zabarnyi yang dijual ke PSG,
Dean Huijsen yang akhirnya dijual ke Madrid gitu ya. Dan pastinya Semenyo yang dijual ke Manchester City kawan-kawan. Nah mungkin ini giliran yang ini nih sekarang ya dicari lagi. Bournemouth mah jago lah nyarinya. Ntar belanjanya paling wonderkid Itali dibeliin lagi gitu kawan-kawan ya. Dan ngomong-ngomong soal Itali, sekarang kita masuk dulu ke Serie A, di mana ada sebuah statement yang cukup menjanjikan dari CEO barunya Juventus, Damian Comoli, yang menyatakan jika Juventus akan merombak tim di musim panas nanti, terlepas apakah mereka lolos atau tidak ke Liga Champions. Itu disampaikan oleh Damian Comoli, teman-teman ya, janji-janji surga lah buat fans Juventus ini mah ya. Dan dia mengindikasikan meskipun amit-amit kalau Juventus tidak lolos ke Liga Champions, mereka akan melakukan belanja besar-besaran ya. Kita lihat dulu beberapa list pemain yang diincar oleh Juventus secara gratis yang bisa didapatkan. Dan most of these deals Juventus are behind atau tertinggal, teman-teman. Marco Senesi, Juventus baru menawarkan 3 juta euro gaji. Sementara permintaan dari sang pemain adalah minimal 5 juta euro, di mana Aston Villa, Manchester United, dan juga Tottenham Hotspur dengan sangat mudah mampu tentunya memberikan angka tersebut ya. Kemudian ada Bernardo Silva yang saat ini bergaji 10 juta euro. Jika Juventus ingin masuk ke perburuan Silva, tentu Silva harus rela gajinya dipotong karena Juve tidak akan merubah ya policy struktur gaji mereka, di mana pemain bergaji tertinggi itu di cap hanya sebesar 7 juta euro, dan itu adalah Kenan Yildiz ya. Terakhir Robert Lewandowski yang juga sudah akan habis kontraknya di Barcelona, saat ini bergaji 15 juta euro. Jadi gua agak sedikit sanksi ya, pemain-pemain yang diincar secara gratis ini gajinya mahal semua. Dari mana duitnya Juve mau compete buat ini, kawan-kawan ya. Sebaliknya untuk nama-nama yang tengah diincar dengan skema berbayar atau ada transfer fee-nya, itu antara lain posisi kiper Marco Carnasecchi yang harganya cukup mahal, dihargai 45 juta euro oleh Atalanta. Kemudian ada Alisson yang juga dihargai kurang lebih 20 sampai 25 juta euro oleh Liverpool. Ricardo Calafiori yang pasti di atas 50 juta euro bersama Arsenal. Darwin Núñez yang sekarang di Al Hilal, market value-nya sekitar 25 juta euro. Ederson yang memainkan musim terakhirnya nih di Atalanta karena kontraknya akan habis musim depan. Atalanta meminta sekitar 35 juta euro. Juga sudah ada kesepakatan personal dengan Atletico tapi belum dengan antar klub. Kemudian di posisi depan ada Randal Kolo Muani juga kawan-kawan bersama PSG yang sekarang di musim panas nanti berharga kurang lebih 25 juta euro. Dan terakhir Tarik Muharemovic yang saat ini bermain di Sassuolo dan Juve memiliki klausa retain 50% transfer fee ya jika Tarik itu nanti dijual. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat nanti apakah Damian Comoli bisa menepati janji-janji surganya ini ya untuk Juventus bisa rebuilding squad, terlepas apakah mereka lolos atau tidak ke Liga Champions nanti, teman-teman ya. Dan ada satu pemain di sisi Juventus yang tentunya menjadi duri dalam daging dan beban, itu adalah Luis Openda, yang terlepas dari penampilan buruknya, Juventus wajib mempermanenkan sang pemain dengan mahar 45 juta euro di musim panas nanti dan langsung masuk dalam daftar jual Juventus. Nah, ada satu tim yang dikabarkan bersedia untuk menampung Luis Openda musim depan, dan itu adalah Bournemouth, di mana dengan kepergian Iraola, itu ex-manajernya Openda dulu di Jerman yang diincar sebagai pengganti ya. Marco Rose itu jadi nama kandidat terkuat untuk menggantikan Iraola di Bournemouth, dan tentu dia tidak keberatan kembali bereuni dengan Luis Openda di Premier League, kawan-kawan ya. Diperkirakan skema pinjam dengan opsi pembelian akan diakselerate oleh Marco Rose apabila jadi dipermanenkan sebagai manajer berikutnya Bournemouth di musim depan ya. Ada juga kabar yang cukup mengejutkan dari Corriere dello Sport di Italia, di mana mengabarkan hubungan antara Max Allegri dan AC Milan itu mulai retak, kawan-kawanku. Wow. Ini katanya sih dipicu oleh Allegri yang merasa tidak di-backup oleh manajemen Milan, tidak didukung lah. Kecuali Iglitare, dia merasa hubungannya dengan Iglitare ini cukup hangat, namun dengan overall
manajemen AC Milan, dia merasa tidak didukung, terutama di bursa transfer teman-teman, di mana secara khusus dia meminta sosok striker di bulan Januari yang datang Niklas Füllkrug ya. Kalau misalnya gue jadi Allegri, gue juga mungkin mencak-mencak ya kawan-kawan ya. Dan Corriere dello Sport menjelaskan alasan Allegri itu tidak betah ya karena itu tadi. Dan ada kemungkinan dia akan meninggalkan AC Milan di musim panas nanti teman-teman ya. Destinasi berikutnya yang disampaikan oleh Corriere dello Sport adalah dua. Yang pertama, nomor 1, dia akan menjadi kandidat kuat untuk menjadi pelatih timnas Italia berikutnya apabila memang Allegri memutuskan untuk berpisah dengan AC Milan. Yang kedua, itu tentunya adalah Napoli, di mana Allegri memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Aurelio De Laurentiis. Kita semua tahu bagaimana Conte dan De Laurentiis ini hubungannya selalu hot and cold gitu ya. Jadi kita lihat nanti permutasinya apakah benar di musim panas. Sebaliknya, untuk apabila benar-benar hubungan antara Allegri dan juga Milan itu dipastikan berpisah, beberapa nama kandidat replacement sudah di line up oleh Iglitare. Top of the list adalah Vincenzo Italiano yang saat ini melatih Bologna kawan-kawan ya. Dan juga sebuah revelation cukup mengejutkan disampaikan oleh salah satu manajer yang cukup sukses di Premier League. Siapa lagi kalau bukan Oliver Glasner. Itu dia. Glasner ini selain Vincenzo Italiano tentu mencuat menjadi nama yang dipertimbangkan secara serius oleh tim-tim Italia kawan-kawan, karena prestasi yang sudah dia capai bersama Crystal Palace ya. Dan dia juga akan dikonsider sebagai pekerjaan top di Italia, antara lain jika Napoli ditinggalkan oleh Conte atau Milan apabila berpisah dengan Allegri. Kita lihat itu statement yang cukup blunt dari Oliver Glasner ya. Ini come and get me player. Anjay. Saya mengikuti Serie A dengan dekat dan terbuka terhadap ide untuk bisa melatih di sini tentunya. Namun hal yang paling penting bagi saya dalam memilih klub adalah ambisi dari tim yang akan mempekerjakan saya. Itu yang disampaikan oleh Oliver Glasner kepada Football Italia kawan-kawan. Kita lihat nanti apakah memang ada kemungkinan sosok manajer muda ini bisa berlabuh di Serie A dan tentu akan membawa perubahan-perubahan. Jadi kayak ginilah, banyak ada Fabregas, Glasner ya. Jadi mainnya jangan defense mulu gitu. Jadi lebih ada greget lah kurang lebih gitu ya. Itu dia kawan-kawan hari ini beberapa topik yang kita bahas. Semoga cukup membuat kalian nice dream dalam menjalani hari ini dengan memulai berita-berita dari klub kesayangan kalian kawan-kawan. Gue doakan seluruh aktivitas kalian bisa berjalan lancar hari ini. Apapun yang kalian kerjakan bisa berbuah hasil positif. Buat teman-teman yang dalam upaya mencari rezeki dan mencari pekerjaan yang belum punya, gue doakan juga segera terkabul ya, doa-doa dan jawabannya ya. Tetap semangat kawan-kawanku di tengah ekonomi yang susah. Gue selalu mendoakan kalian semua. Buat kalian semua komunitas My Friends yang bukan member alias pejuang chat abu, anjay, komunitas abu-abu nih ya, yang kolom chatnya masih abu-abu, tetap bisa mendukung FMS tentunya dengan tombol klik, tombol subscribe, dan juga jangan lupa disimpan tombol hype-nya ya, minimal 2 kali seminggu untuk FMS, dan tinggalkan komentar profesi unik kalian beserta komen W Rexona. Itu dia kawan-kawan ya. Terima kasih kawan-kawanku. Semoga hari ini semuanya nice dream. Jangan lupa juga Jumatannya. As always, have a lovely day.